Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya baik ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah ada dari teman kalian yang hari ini tidak berangkat sekolah? Alhamdulillah semuanya berangkat ya. Memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang tahu kita akan belajar apa? Ya, benar sekali Rizka. Sekarang kita akan belajar tentang teks anekdot. Sebelum menuju ke teks anekdot, Ibu akan menyampaikan indikator pencapaian, kompetensi dasar, dan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kompetensi dasar yang pertama yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Indikator pencapaiannya yaitu mengidentifikasi struktur isi teks anekdot, abstrak, orientasi, krisis, respon, dan koda. Yang kedua yaitu menemukan ciri bahasa teks anekdot seperti pertanyaan retoris, proses material, dan konjungsi temporal. Yang ketiga yaitu menjelaskan makna kata, istilah, dan ungkapan dalam teks anekdot. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama, menyusun teks anekdot sesuai dengan struktur isi teks anekdot dan kebahasaan. Yang kedua, mempresentasikan teks anekdot dengan intonasi dan ekspresi yang tepat serta saling memberikan komentar. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan dapat mengidentifikasi struktur isi teks anekdot dan pola penyajian karakter unggul tokoh anekdot, menjelaskan makna kata, istilah, dan ungkapan dalam teks anekdot dengan menggunakan teks narasi, menyusun teks anekdot dan mempresentasikannya dengan rasa ingin tahu, responsif, dan tanggung jawab selama proses pembelajaran, dan bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Itu kompetensi dasar dan indikator pencapaian serta tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, apakah dari kalian ada yang tidak membawa buku paket bahasa Indonesia kelas 10? Bagi yang tidak membawa, harap untuk bisa bergabung sama teman yang membawa buku paket tersebut ya. Silahkan kalian buka di buku paket kalian tentang teks anekdot, silahkan dibaca sekilas dari halaman 79 sampai 99 ya. Sudah ketemu semua? Sudah? Ya, silahkan kalian baca sekilas. Setelah semuanya kalian baca, kita akan memasuki ke pembelajaran teks anekdot dan Ibu akan menjelaskan satu persatu. Silahkan dibaca. Sudah semua? Ya, udah baca semua ya. Nah, di dalam materi itu terdapat beberapa contoh-contoh tentang teks anekdot. Nah, silakan kalian buka halaman 81. Ibu akan membacakan contoh teks anekdot
yang berjudul dosen yang juga menjadi pejabat. Dosen yang juga menjadi pejabat. Sudah ketemu semua? Sudah ya? Nah, judulnya itu dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan si Tono, ya, Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Udin, loh, apa hubungannya? Tono, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Udin bertanya-tanya. Nah, dari contoh teks anekdot yang barusan Ibu baca, itu masalah yang diceritakan itu membahas tentang apa? Tentang dosen yang menjadi pejabat. Betul. Ada lagi tentang dosen yang susah berdiri. Bisa tidak ya itu? Ada lagi? Nah, jadi masalah yang diangkat pada teks anekdot tersebut adalah dosen yang merangkap jadi pejabat. Nah, unsur humornya apa aja di teks anekdot tersebut? Coba ada yang tahu? Oke, jadi unsur humornya itu tepat di kalimat penutup, yang mana mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri. Takut karena tempatnya nanti akan diduduki oleh orang lain. Itu adalah unsur humornya yang tadi di kalimat penutup ya. Nah, di dalam anekdot itu tidak hanya anekdot yang berupa percakapan atau dialog, tetapi juga berupa narasi seperti yang ada di bawahnya. Contoh barusannya Ibu baca itu di bawahnya ada contoh teks anekdot yang berupa narasi ya. Sudah bisa? Tahu? Nah, ya itu berbentuk narasi. Nah, menurut kalian apa sih ciri-ciri dari teks anekdot? Oke, ada yang jawab lucu. Benar, teks anekdot itu lucu ciri-cirinya. Yang kedua, menghibur. Ya, betul juga. Terus ada lagi, menyindir. Betul. Jadi, ciri-ciri anekdot itu bersifat lelucon, yang mana berisikan tentang kisah-kisah lucu atau bualan. Yang kedua yaitu bersifat menggelitik, yaitu teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada pada dalam teks. Dan tentunya sifat yang ketiga adalah bersifat menyindir. Nah, pada teks anekdot itu tidak hanya lucu saja, tidak hanya menghibur saja, tetapi juga menyindir seseorang sesuai yang ada pada teks tersebut. Jadi di dalamnya itu ada unsur menyindir, ciri menyindir. Jadi ciri-cirinya teks anekdot itu menyindir ya. Nah, dari ciri-ciri tersebut kalian bisa mengambil kesimpulan apa sih itu pengertian dari teks anekdot. Ada yang tahu? Oke, ada yang menjawab teks anekdot adalah teks
yang mana di dalamnya itu mengandung unsur humor atau lelucon. Itu benar. Ada lagi? Oke, jadi teks anekdot adalah teks yang berbentuk cerita, di dalamnya mengandung humor sekaligus kritik. Jadi ada kritikan untuk orang-orang yang seperti itu yang dibahas pada teks anekdot tersebut. Nah, anekdot juga digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Anekdot juga merupakan cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot itu mengangkat cerita tentang orang penting atau tokoh masyarakat atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Ya, paham? Yang tadi Ibu bicarakan boleh kalian catat. Sudah ada yang mencatat? Oke, terima kasih. Terus kita lanjut ke struktur teks anekdot. Nah, struktur teks anekdot itu ada beberapa struktur, yaitu yang pertama adalah abstrak. Nah, abstrak ini merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Jadi pendahuluannya, bagian awalnya itu termasuk abstrak. Nah, yang kedua adalah orientasi, merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian ini yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Jadi orientasi itu sebagai awal mula timbulnya krisis. Nah, struktur yang ketiga adalah krisis atau komplikasi, yaitu bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian itulah adanya kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Nah, krisis itu inti dari peristiwa tersebut. Ingat-ingat bahwa krisis itu inti dari peristiwa tersebut. Struktur yang keempat adalah reaksi. Nah, reaksi merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Nah, struktur yang terakhir yaitu yang kelima adalah koda. Apa sih itu koda? Nah, koda itu bagian penutup atau kesimpulan sebagai tanda berakhirnya cerita. Nah, di dalamnya itu dapat berupa persetujuan, komentar, atau penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Nah, bagian ini biasanya ditandai oleh kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah. Dan ternyata keberadaan koda itu bersifat opsional. Jadi boleh ada dan tidak ada. Tidak harus ada. Kalau ada nggak apa-apa, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, udah paham semua? Apakah ada pertanyaan lagi? Seperti yang tadi? Gak ada ya? Nah, silahkan kalian berkumpul menjadi beberapa kelompok. Dan kelompok itu ada 4 orang. Jadi dalam satu kelompok terdiri dari 4 anggota. Sudah? Silahkan berkelompok terlebih dahulu. Sudah ya?
Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian teks anekdot dan struktur teks anekdot. Ibu bertanya, siapa yang tadi belum paham sama yang Ibu jelasin sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya? Siapa yang belum paham? Silahkan ditanyakan. Tidak ada yang tanya, berarti Ibu yang tanya ya. Ibu tanya, apa sih itu pengertian teks anekdot? Yang tadi Ibu sampaikan, silahkan diulang lagi. Ya, betul. Nah, terus struktur teks anekdot ada berapa? Rifki? Ya, silahkan sebutkan apa aja. Oke, betul ya. Jadi semuanya udah pada paham semua. Karena sudah bisa menjawab, maka Ibu anggap kalian sudah paham. Nah, karena kalian sudah terbagi ke beberapa kelompok, maka Ibu akan memberikan sebuah tugas buat kalian. Yaitu tugasnya, silakan kalian buka buku paketnya Bahasa Indonesia halaman 82. Judulnya itu adalah Cara Keledai Membaca Buku. Sudah ketemu belum? Sudah ketemu semua ya? Nah, tugasnya yaitu silahkan kalian mencari atau menemukan apa aja sih yang ada di teks anekdot itu. Ada struktur apa aja di dalamnya. Silahkan didiskusikan dengan teman kelompok kalian. Setelah itu, satu kelompok boleh mempresentasikan ke depan dan yang lain boleh menanggapi dan bertanya. Kalian boleh bertanya kepada kelompok yang akan presentasi ke depan. Ibu kasih waktu lumayan lama ya buat kalian berdiskusi dan menemukan struktur apa aja yang ada pada teks tersebut. Oke, silahkan, selamat bekerja. Ya, kenapa? Presentasi di tempat duduk kalian. Nanti setiap kelompok tetap maju ya presentasi, agar terlihat kalau di tempat duduk nanti teman kalian ada yang tidak melihat kalian berpresentasi hasil diskusi kalian. Gimana? Ya, seperti itu. Jadi nanti kalian maju ke depan untuk presentasi. Setelah itu kalian boleh menanggapi. Paham ya? Silahkan mengerjakan. Sudah semua? Sudah semua? Masih kurang satu kelompok yang belum? Ibu tungguin. Ya, sudah semua ya. Silahkan untuk kelompok 3, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan. Ya, jadi hasil dari presentasi kelompok kalian dan hasil dari diskusi kelompok kalian itu ada 5 struktur teks anekdot ya, jadi komplit. Di dalam teks anekdot tersebut ada yang komplit. Komplit ada 5. Ada apa aja?
ada abstrak, ada orientasinya, ada krisisnya, ada apa lagi? Ada apa lagi? Reaksinya, ada kodanya ya. Pasti ada di kelompok kalian semua pasti ada yang tidak full. Tidak semuanya 5, pasti ada. Pasti ada yang nggak ada reaksinya, tidak ada abstraknya. Itu bukan kesalahan ya. Jadi kelompok ini itu ada 5 struktur teks anekdot di dalam teks tersebut. Itu ada 5. Ada abstrak, nah pendahuluannya ada. Terus apa lagi? Orientasinya ada. Terus krisisnya ada. Reaksinya ada, dan kodanya juga ada ya Mbak, Mas? Iya. Silakan untuk kelompok lain untuk menanggapi atau bertanya, bagaimana sih presentasi mereka? Apakah sudah baik atau masih ada kekurangan? Atau pengen bertanya, pengen tahu apa sih itu koda, dan diberikan contohnya gitu. Boleh, yang presentasi boleh buka buku karena kita pelajaran baru awal. Kalian boleh buka bukunya. Oke, ada yang tanya nih. Silahkan memberikan fakta kalau itu adalah abstrak di teks anekdot yang tadi Ibu suruh. Tentang apa? Tentang apa? Tentang cara keledai membaca buku. Nah, silahkan sebutkan faktanya. Di kalimat berapa itu pendahuluannya? Gitu. Kalimat berapa? Ya, jawabannya adalah kalimat 1. Itu ada pendahuluannya ya. Tepatnya itu kalimat 1 di paragraf 1. Itu termasuk pendahuluan atau abstrak. Paham ya? Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ada yang bertanya, Bu, kok itu si Risa presentasinya seperti kurang semangat, seperti bingung, seperti takut. Nah, Ibu yang jawab ya, itu hal wajar ketika kita akan berpresentasi dan lihat semua teman-teman kita menatap kita, pasti ada rasa groginya, ada rasa takutnya, seperti itu ya. Nah, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, silakan untuk kelompok ini silakan duduk kembali. Dan untuk kelompok selanjutnya akan Ibu lanjut di pertemuan selanjutnya. Karena waktunya tidak cukup ya. Nah, sehingga kalian bisa belajar presentasi di rumah terlebih dahulu, agar tidak grogi seperti kelompok tadi yang sudah mempresentasikan ya. Silahkan untuk kalian mempersiapkan bagaimana cara mengolah agar tidak takut di depan, agar tidak nervous, agar tidak grogi. Silahkan kalian bisa latihan di rumah. Nah, jadi pada pembelajaran pagi hari ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pada pagi hari ini kita belajar tentang teks anekdot. Teks anekdot itu adalah teks yang berbentuk cerita, di dalamnya mengandung humor sekaligus kritik. Nah, udah paham ya? Dan kita belajar juga tentang struktur teks anekdot. Nah, strukturnya itu terbagi 5. Yang pertama adalah abstrak,
yang kedua adalah orientasi, yang ketiga adalah krisis, keempat adalah reaksi, dan yang terakhir adalah koda, itu sebagai penutup dalam teks anekdot tersebut. Kayak gitu ya. Nah, jadi teks anekdot itu di dalamnya lucu sekaligus menyindir orang-orang yang memiliki jabatan atau tokoh masyarakat atau bahkan artis, tapi dalam bentuk teks. Teksnya itu bisa berupa dialog, bisa berupa narasi. Itu ya. Oke, silahkan buka buku tulis kalian. Ibu akan memberikan kalian tugas sebelum kalian pulang. Bukan pulang. Silahkan kalian buka buku tulis kalian. Ibu mau memberikan tugas sebelum pembelajaran kita akhiri. Soalnya cuma satu, yaitu silahkan kalian cari contoh teks anekdot di internet dengan tema bebas, serta carilah struktur teks anekdotnya. Sudah? Baik, sudah semua ya? Ibu ingin bertanya, gimana pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah asik? Apakah bosan? Atau kalian nggak suka? Alhamdulillah ya kalau asik. Ibu terima kasih sama kalian. Sebelum ibu tutup, jangan lupa tugasnya dikerjain tepat waktu. Itu dikumpulkan setelah pertemuan ini, jadi pertemuan kedepannya dikumpulkan ke ibu, dan tidak menerima copy paste atau nyontoh punya temennya ya. Jadi harus beda-beda contohnya. Contoh teks anekdotnya harus beda-beda. Jangan ada yang sama. Paham? Paham. Ya udah, ibu tutup. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.